Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurali Ridho. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Otomotif. Nah, di sini kita akan membahas software Mendeley atau Zotero. Jadi kita akan memilih salah satu saja ya. Kita pilih yang aplikasi atau software Mendeley ya, karena saya sering memakai Mendeley ya. Jadi istilahnya itu lebih gampang jadi gitu. Oke, yang pertama-tama langsung saja kita buka untuk mendownload tentunya di browser. Terserah browsernya mana. Untuk browser itu bisa, itu pilihan personal aja. Bisa pakai Microsoft Edge, bisa pakai Chrome, bisa pakai Mozilla juga bisa. Silakan teman-teman memilih. Nah, kita akan mendownload dulu. Nah, seperti begini ya teman-teman ya. Mendeley download. Terserah. Nah, ini nanti masuk ke web sini, Mendeley desktop download. Oke, kita klik saja. Cetik. Oke, nah kita langsung download saja di menu pilihan download ini ya teman-teman ya. Karena saya sudah punya aplikasinya dan sudah saya download, jadi langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Kita masuk di sini teman-teman. Nah, di sini Mendeley desktop. Oke, kalau sudah kita run. Nah, bentar ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah nanti kita ikuti instruksinya dari prosedurnya penginstalan dari Mendeley ya teman-teman ya. Jadi langsung saja kita next aja, nanti sesuaikan dengan komputernya, konfigurasi laptop atau PC ya teman-teman ya. Langsung di next aja. Nah, langsung kita lanjut ke aplikasinya. Karena saya sudah menginstal ya teman-teman ya ini ya. Oke. Nah, jadi begini tampilan awalnya teman-teman. Karena saya sudah login, jadi tampilan awalnya seperti begini teman-teman. Nah, untuk cara loginnya sendiri, saya quit dulu ya teman-teman ya. Oke, saya run lagi. Bentar. Oke, sebentar. Kita sign out dulu. Nah, begini teman-teman. Untuk tampilan awalnya seperti begini. Kita harus meregister dulu kalau misalnya belum pernah sama sekali mendownload software Mendeley ya teman-teman ya. Jadi yang pertama-tama kita harus register dulu. Ke register. Oke, berhubung karena saya sudah pernah login, jadi agak lumayan sulit ya teman-teman ya. Jadi nanti ikuti instruksinya saja ya teman-teman ya. Jadi masuk ke register, nanti ada pilihan kayak memasukkan, istilahnya kayak membuat email baru lah teman-teman. Pastinya teman-teman sudah banyak yang tahu ya. Jadi langsung saja kita masukkan email aja. Karena saya sudah login ya teman-teman ya. Oke, sebentar. Oh, ini masih ada yang salah, sebentar. Oke, jadi begini ya teman-teman ya. Kalau misalnya sudah bisa login dengan akun Gmail teman-teman, nanti tampilan awalnya pasti begini teman-teman. Jadi langsung kita close saja ini, kita abaikan saja.
Ini udah oke. Ini dibaca-baca dulu ya teman-teman ya, dipahami dulu ini. Oke, sampai lupa teman-teman. Jadi konsepnya Mendeley sama Zotero ini ya, fungsinya sendiri itu untuk memudahkan usernya ya teman-teman ya. Jadi untuk memudahkan user atau pemilik dari sebuah PC atau laptop dalam mengerjakan suatu tugas atau skripsi atau laporan atau makalah ya teman-teman ya, atau sebangsanya ya. Jadi untuk memudahkan kita mengambil history atau untuk bisa membuat riwayat atau daftar pustaka ya teman-teman ya. Jadi misalnya contoh saja ini, saya waktu kemarin download PDF yang judulnya misalnya ini tugas saya saja ya teman-teman ya, rancang bangun mesin pulper. Nah oke, contoh ya teman-teman ya, kita ke web Google, terserah ya teman-teman ya. Oke, kita masuk. Nah ini saya sudah browsing. Nah ini udah. Nah ini PDF-nya ya teman-teman ya. Jadi kita download dulu karena saya sudah mendownload. Nah filenya di sini. Nah, kalau misalnya yang kemarin kita itu lupa, misalnya lupa webnya itu dari mana ya, kira-kira dari mana ya teman-teman ya, kayak kemarin itu kayak perkiraan aja gitu. Jadi kayak di webnya misalnya ini ya, ini kan saya tadi kan downloadnya di webnya ini ya teman-teman ya, repository ITS ini teman-teman ya. Kalau bagi yang ingat, kalau sekarang yang ingat ya. Kalau misalnya sudah berlalu-lalu yang berhari-hari atau berbulan-bulan yang lalu kan pastinya teman-teman udah lupa. Nah, diciptakanlah software Mendeley atau Zotero itu. Makanya fungsinya sendiri dari Mendeley atau Zotero ya teman-teman ya. Jadi untuk memudahkan usernya untuk mengambil history atau riwayat untuk dijadikan di bahan akhir di daftar pustaka ya teman-teman ya. Oke, jadi langsung saja kita inputkan file tadi yang sudah saya download, kita impor, kita add files ke dokumen, ke download ya teman-teman ya. Tadi kan saya sudah download. Oke, sebentar ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Tadi ada sedikit kesalahan teknis. Jadi kita lanjut saja, kita inputkan filenya tadi yang kita download ya teman-teman ya. Oke, add files, dan kita masuk ke yang file yang tadi kita download ya teman-teman ya. Kita masukkan, open. Nah di sini teman-teman. Nah ini sudah lengkap ya teman-teman ya, terbaca ya. Untuk tipenya, ini tipenya jurnal artikel, dan untuk judulnya sendiri ini adalah analisa reaksi gaya skru conveyor pada rancang bangun. Ini ya teman-teman ya, ini salah ketik, mungkin kita benarkan biar tidak salah. Bangun mesin penggiling beras skala rumah tangga ya teman-teman ya. Nah untuk jurnal sendiri ini program studi D3 teknik mesin Fakultas Teknik Industri. Oke, tahunnya 2014. Terus isunya ini tanggal 10 November. Pixnya ini halamannya sampai 124 ya. Oke, ini, dan kita coba lihat untuk filenya teman-teman ya, bisa dibuka tondanya. Kita klik 2 kali tadi udah, dan masuk ke sini teman-teman. Nah ini file PDF yang kita download tadi ya teman-teman ya. Oke, nah untuk selanjutnya kita harus mengkalibrasi teman-teman ya.
bukan mengkalibrasi, seperti mengkonfigurasikan dan atau menggabungkan ya teman-teman ya. Jadi kita masuk ke menu tools dulu, kita install. Harusnya sih ya, kalau misalnya belum pernah sama sekali download software Mendeley, pastinya di sini ada tulisannya install ya teman-teman ya. Ini berhubung saya sudah pernah make, jadi ada tulisannya uninstall. Berarti kalau udah tulisannya uninstall Microsoft Word plugin, jadi udah terhubung ya teman-teman ya. Jadi udah terkonek gitu teman-teman. Oke, kita cek coba ya. Kita buka di lembar baru di Microsoft Office Word. Oke, kita masuk ke dokumen. Oke, jadi kalau untuk mengutip ya teman-teman ya, mengutip sebuah kalimat atau kata dari PDF yang kita kutip dari Google atau dari jurnal artikel dari Google atau dari web manapun. Jadi ada caranya teman-teman ya. Jadi yang pertama kita harus melakukan ini teman-teman. Ini contoh saja teman-teman ya. Nah, kita masuk ke bab 2 dulu biar lebih gampang ya teman-teman. Oke, ini kita masuk ke definisi beras, karena tadi di judulnya sendiri kan ini kan rancang bangun mesin penggiling beras ya teman-teman ya. Jadi kita masuk ke definisinya sendiri, definisi beras. Oke, kita coba kita copy teman-teman ya, dengan mengeklik di mouse klik sebelah kiri ya teman-teman ya. Oke, kita tahan sampai yang kita butuhkan atau yang kita pilih teman-teman ya. Oke, contoh saja nih teman-teman, sampai menutupi sampai tanda titik ya. Kita pakai Ctrl C kalau di keyboard ya, untuk menu copy paste nanti ya. Kita coba Ctrl C dan kita masuk ke Word tadi. Oke, kita Ctrl V untuk mengpastenya. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan ya teman-teman ya. Nah, di sini di PDF-nya tadi ini kan menunjukkan di halaman 7 ya teman-teman ya, di PDF-nya sendiri ya ini ya, yang kita buka di aplikasi atau software Mendeley-nya sendiri ini. Nah, definisi beras ini kan di page nomor 7. Jadi kita harus mengeklik untuk di menu reference. Oke, kita klik insert citation. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Tadi ada sedikit kesalahan. Oke, kita masuk ke menu insert citation ya teman-teman ya. Kita klik satu kali. Oke, klik add new source. Oke. Nah, di sini memang agak merepotkan sedikit ya teman-teman ya. Jadi kita harus menginputkan satu persatu ya teman-teman ya. Itu kalau misalnya di menu Mendeley tadi, yang di file tadi di sebelah sini PDF tadi, kalau misalnya menunya, kalau contoh jurnal, year, tahunnya atau volumenya, itu kalau misalnya lengkap enak ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada yang kosong, contoh ya teman-teman ini ya, volume kosong, terus di bagian author keywordnya juga kosong, atau yang di tags atau abstrak gitu ya teman-teman ya, atau mungkin di judulnya sendiri kosong, jadi agak kesusahan ya teman-teman ya. Jadi kalau seandainya teman-teman ambil kutipan atau jurnal atau bahan atau skripsi gitu ya teman-teman ya, ambil dari Google atau web,
usahakan teman-teman lihat dulu ya teman-teman ya, di webnya itu linknya bagaimana. Jadi lebih ke web resminya ya teman-teman ya. Jadi ya seperti begitu. Oke, kita langsung lanjut saja untuk pemasukan atau input ya teman-teman ya. Oke, di tipenya ini sendiri tadi kan jurnal artikel, ini sudah benar. Oke, untuk author atau pengguna atau user yang mengedit pertama teman-teman ya, kita lihat di Mendeley tadi untuk autornya. Untuk autorsnya sendiri ini namanya Mas Farid Ahmad Zakaria teman-teman ya. Oke, langsung saja kita copy pakai menu Ctrl C di keyboard ya. Oke, kita masukkan di sini, kita paste Ctrl V. Oke, jurnal name-nya kita masukkan juga. Untuk jurnal name-nya, jurnal name. Oke, jurnal name-nya sendiri ini ya teman-teman ya, analisa reaksi ini ya. Kita copy juga, kita masukkan, kita inputkan Ctrl V. Nah, untuk year-nya, untuk tahunnya sendiri tahun 2014. Oke, pix. Nah, ini teman-teman yang saya bilang tadi ya. Jadi agak merepotkan sedikit memang. Untuk pixnya tadi kita lihat ya. Nah, di bagian sini teman-teman ada nomor 7 ya. Kalau misalnya tidak ada nomornya, nah kita bisa agak merepotkan sedikit lagi nih teman-teman. Jadi harus menyecroll ya. Kalau misalnya di atas-atas sendiri sih nggak apa-apa, tapi kalau misalnya udah di bagian paling bawah gitu, mungkin kan pastinya pixnya kan banyak ya teman-teman ya. Jadi ya memang agak merepotkan kalau misalnya tidak ada nomornya itu teman-teman. Tapi setelah saya sekiranya yang pernah saya kutip dari web ya, itu biasanya kalau yang versi yang lengkapnya atau mungkin skripsian ya teman-teman ya, itu bahan skripsi itu pasti di input ada angkanya teman-teman, jadi kayak ada nomornya gitu, jadi lengkap lah pastinya. Tapi kalau misalnya teman-teman ambil kayak di jurnal artikel atau di bahan manapun misalnya gitu, jadi kayak di luarnya bahan skripsi, biasanya itu agak kurang komplit ya teman-teman ya, kalau bisa dibilang itu ya. Jadi hal yang sepele itu disepelekan gitu teman-teman. Oke, tadi kan nomornya kita nomor atau halamannya nomor 7 ya teman-teman ya. Bentar saya scroll lagi untuk mengecek benar atau enggaknya, takut salah. Oke, di nomor 7 page-nya. Oke, page kita urutkan ya 1 sampai 7. Nah, ini untuk volume juga kita isikan kalau ada, kalau tidak ada ya sementara dikosongi dulu, enggak apa-apa. Oke, isunya kita masukkan tanggal 10 November ini ya. Oke. Oke, dirasa sudah lengkap teman-teman ya. Bisa langsung di oke gitu ya. Kita cek dulu. Oh ya, sampai lupa. Language-nya kita pakai di English United States ya. United States. Oh ya, lupa teman-teman, title-nya. Untuk title, sepertinya untuk title-nya tidak usah ya teman-teman ya. Jadi langsung saja kita oke. Nah, begini teman-teman. Kalau sudah berhasil pasti ada seperti kalau di kursor di mouse-nya kita arahkan di menu yang tulisannya Zakaria tahun 2014-nya ini, menunya tuh kayak berwarna sedikit agak hitam gitu teman-teman ya, seperti kayak ngeblok gitu ya. Nah, itu berarti
inputnya yang tadi kita inputkan itu sudah benar ya teman-teman ya. Jadi bukan ketikan di keyboard, jadi memang asli dari kita ngutip pakai software Mendeley. Jadi begitu teman-teman. Oke, kalau misalnya teman-teman kepingin rapi lagi, bisa pakai stylenya di sini, menu style. Oke, kita pilih saja yang kita butuhkan yang mana. Saya sih biasanya itu yang personal aja ya teman-teman ya. Biasanya saya itu pakai Harvard biasanya. Oke. Nah, kalau sudah begini ya teman-teman ya, sudah jadi ya ini ya. Oke. Kita spasi. Nah, ini contoh saja nih teman-teman. Nah, kalau misalnya seandainya ya, ini di menu bab satunya atau bab 2-nya gitu ya. Jadi kita pakai lembar baru lagi, kita ke bawah, kita page baru, new page. Nah, contoh saja kita pakai daftar pustaka gitu ya. Daftar pustaka. Oke. Kita masuk ke bibliografi ya teman-teman ya. Oke, jadi langsung saja kita klik bibliografinya, klik satu kali. Nah, kita masukkan menu reference ya, atau bibliografi ya teman-teman ya. Oke, kutipan tadi sudah masuk ya teman-teman ya di daftar pustaka ya. Jadi teman-teman bisa lebih mudah untuk mengerjakan sebuah project atau tesis atau artikel atau bahan skripsi atau apapun yang teman-teman kerjakan. Jadi fungsinya dari software Mendeley dan Zotero itu memang mengarahkan untuk memudahkan ya teman-teman ya, intinya itu ya, memudahkan usernya itu agar bisa bekerja menyelesaikan projectnya itu menjadi lebih mudah dan cepat ya, yang pastinya itu teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja penjelasan atau pemateri yang saya bisa berikan kepada teman-teman. Mungkin kalau ada kurang atau lebihnya saya mohon maaf, karena memang saya juga barusan belajar memakai software Mendeley. Jadi ya kita saling sharing aja ya teman-teman ya. Ya kalau misalnya ada salah kata atau mungkin ada yang kurang jelas di video saya yang saya buat ini sekarang, mohon maaf ya teman-teman ya. Jadi kita saling sharing, saling membantu. Yang penting itu ya teman-teman ya. Oke, saya tutup ya. Saya Nurali Ridho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.